Oke deh, yuk kita mulai ya. Hari ini tanggal 30 Januari 2024 dan tidak terasa sudah di penghujung bulan Januari. Bulan pertama di 2024 dan gak kerasa nanti tiba-tiba udah Desember aja lagi. Jadi jangan lupa persiapkan liburan di Februari, ada libur lumayan ya. Banyak Hartipnas, terus di Lebaran, pertengahan tahun, dan Desember. Yuk kita mulai yuk. Hari ini market value-nya 10,5 triliun, di reguler 9,2 triliun, dan di pasar negosiasi itu 1,3 triliun. Nah, saham terbeli hari ini MTrade cuma ada satu review untuk buy, dan nggak ada yang jualan karena udah di review sell beberapa waktu yang lalu gitu. Oke. Ya, aku mau mulai dari IHSG dulu ya. Habis itu mau bahas saham big caps, big banks, terus saham yang lainnya. Rafcuhan enak aja. Oke, let's start dari IHSG. Ya, suruh pakai kacamata tuh, marahin. Oke. Ya, anyway, kita mulai ya. Ini HSG hari ini dia mulai mantul, patternnya jadi agak-agak mendingan. Karena kalau misalkan dia lanjut turun lagi, ini beneran jadi downtrend banget. Dan karena dia hari ini mantul lumayan, jadi ini kayak ngebentuk apa ya? Ngebentuk semacam flag gitu. Jadi dia konsolidasinya cukup bagus. Tapi menurut aku sih belum aman selama garis merah yang di atas ini belum ditembus ke atas. Jadi ini resisten yang cukup kuat ya untuk beberapa hari terakhir ini. Aku mau taruh satu Fibonacci di sini. IHSG ini kena Fibonacci 38,2 yang menjadi support sakralnya. Jadi kita lihat IHSG bakalan geraknya dalam range, ini pas banget yang Fibonacci atas tuh kena garis merah. Jadi range pergerakan dia sebenarnya di sini nih. Bentar ya, aku gambar rectangle-nya. Nah, di sini nih. Antara 7111 sampai 7224. Dia akan sideways di sini dulu. Jadi udah dekat dengan resisten di 7224, bisa naik dikit abis itu jatuh lagi gitu. Oke ya. Nah, terus kita lihat sekarang saham big banks yang menjadi penggerak indeks hari ini. BCA naik, kenaikannya masih terbatas, resisten 9775 sampai di sini sehari naik, mungkin besok masih bisa naik dikit terus habis itu bisa turun lagi. View aku tetap sama, buat big banks-nya masih ketinggian dan ketinggian banget. Jadi kalau buat beli untuk investing kayaknya tunggu dulu, wait and see dulu. Wait and see dulu. Terus kemudian perhatikan di sini BBRI juga sama. BBRI juga sama di sini. Ini besok bisa naik dikit sampai 57, habis itu bisa terkoreksi. Nah, BMRI, kita lihat BMRI. Dia juga sama, naiknya signifikan 3 hari berturut-turut. Tapi dia bisa
balik badan gini ya. Terus BBNI juga sama. Nah, ini kenaikannya sifatnya masih temporer gitu. Oke, terus kita mau lihat buat beberapa saham sektor teknologi. Contohnya GoTo. Ini juga sama, naiknya masih temporer. Tapi candle hari ini patternnya jadi sideways, menyelamatkan patternnya. Kemarin downtrend banget, ada candle hari ini dia jadi sideways dengan range-nya antara 77 sampai 93, 77 sampai 92, 93-an. Selain itu ada, kita mau lihat ASII. Hari ini ASII aktif. Hari ini ASI aktif. Baru sehari, kita belum nitip sendal. Kami belum nitip sendal di sini. Kenapa? Tekanan jualnya masih lumayan besar. Jadi naiknya masih terbatas. Bakalan bisa naik sampai 54, abis itu turun lagi. Ini Astra International. Oke ya. Terus kita mau nge-review BNGA. Kita nitip sendalnya cuma di sini doang tadi ya. Dan patternnya gimana sih BNGA? Ini patternnya sideways banget. Nitip sendalnya kenapa nggak di BNGA? Kenapa nggak di Big Banks yang lain kemarin? Kenapa di BNGA? Karena BNGA baru sehari naik. Dan patternnya aku lihat cukup menarik di sini. Dia jatuhnya volume kecil gitu. Hari ini naiknya jauh lebih bagus volumenya. Oh ya, masih lanjut ASII. Ini ada yang bilang hindari ASII. Aku sih tetap bakalan mantau dia sih ya. M-Trade sih belum masuk, belum ada review buy. Cuman kita udah mulai memantau. Kalau udah keluar candle hijau satu gini dan volumenya cukup tinggi, lebih tinggi dari yang sebelumnya, kita udah mulai pantau untuk ASII. Dan hari ini market itu asing tuh net buy. Ya, hari ini asing net buy sekitaran 488,83 miliar. Di saham Bank Mandiri, BCA, BNI, dan TLKM, kita coba intip TLKM. Terus Unilever mulai dibeli asing. Hari ini net buy 38,6 miliar dan BRIS 36,3 miliar. TLKM-nya masih sideways aja sih, jangan masuk dulu. Jangan ngikutin asing dia net buy apa. Asing duitnya jauh lebih banyak daripada retail. Jadi angka 40,8 miliar termasuk kecil buat investor asing. Unilever hari ini diakumulasi dengan total transaksinya itu net buy 38,6 miliar. Jadi yang jualan dan yang beli di total banyakan nominal yang dibeli. Jadi di sini dia kelihatan hijau, volumenya juga lumayan tinggi. Belum tanda bullish, cuman mungkin ini awal dari reversal. Nah, jadi belum tanda bullish. Kita ngelihat Unilever ini juga jatuhnya udah signifikan banget. Dan area 2990 yang hampir tersentuh di bulan Januari ini merupakan level support yang sangat kuat sekali. Jadi garis biru panjang ini support yang sangat kuat, 2990. Dan ini merupakan level terendah yang pernah terjadi di tahun 2011. Jadi udah lama banget gak semurah ini. Aku percaya investor gede juga udah mulai melirik emiten ini. Ini bukan emiten yang jelek. Dan saat ini dia lagi murah banget valuasinya. Jadi aku percaya ini termasuk yang dipandang juga gitu. Oke, terus aku mau bahas BRIS. Bank Syariah Indonesia. Udah ketinggian banget, jangan dikejar ya. Sekarang fokusnya kita cari emiten-emiten yang belum naik.
Nah, kalau perbankan masih bakalan main, tapi kalau saat ini lagi posisinya ketinggian banget, jadi biarin nunggu retrace dulu aja. BRIS ini termasuk salah satu yang menarik dan syariah, perbankan syariah ya, dan bahkan bisa dibilang perbankan syariah paling besar. Secara chart kelihatan ini ada pattern akumulasi, tapi jangan dihajar sekarang. Tunggu dulu, tunggu retrace dulu aja. Oke. Lagi error suara Suneo katanya, itu dari Instagramnya. Saat ini kita lagi nunggu apa sih? Di market kita lagi nunggu FOMC, wait and see FOMC. Jadi Selasa dan Rabu waktu Amerika, The Fed akan melaksanakan FOMC meeting. Puncaknya Kamis dini hari waktu Indonesia. Nah, The Fed ini bakalan ngumumin kebijakan suku bunga. Ekspektasi pasar, The Fed bakalan mempertahankan suku bunga di 5,25 sampai 5,5. Perhatikan hari Kamis. Hari Kamis ini penentuan. Jadi kalau The Fed benar-benar menahan suku bunganya di 5,25 sampai 5,5, saham bakalan naik. Apalagi kalau The Fed nurunin suku bunga, itu lebih bagus dari ekspektasi, bakalan naik. Tapi saat ini kita masih wait and see terus. Beberapa hari ini kita masih menunggu. Nah, ini hari Selasa kan ya, besok Rabu itu bisa agak-agak marketnya mungkin agak sepi karena wait and see dulu gitu. Gitu. Tapi Kamisnya kemungkinan market bisa merespon kalau misalkan dia nggak naik suku bunganya, dia akan bisa naik sahamnya. Artinya gini, market itu menunggu supaya suku bunga ini tetap kalau bisa diturunin. Intinya jangan naik aja suku bunganya. Nah, Bank Indonesia berpotensi untuk ikutan memotong suku bunga kalau suku bunganya dipotong sama The Fed. Kira-kira The Fed bakalan turunin suku bunga kapan sih? Suku bunga kira-kira bakalan diturunin sekitaran bulan Juni. Jadi 17 institusi global itu udah ngerilis risetnya, dan dari 9 institusi itu meyakini The Fed bakalan nurunin suku bunganya di bulan Juni. Jadi masih jauh saat ini dari penurunan suku bunga, dengan total pemangkasan mungkin sekitar 100 basis point hingga akhir 2024. Rally yang diperkirakan akan terjadi di bulan April bisa mundur. Kenapa? Karena rally di market ini mengharapkan turunnya suku bunga, dan tadinya di Maret atau April malah dimundurin gitu. Semoga bisa lebih cepat daripada itu, jadi market juga bisa lebih cepat rally-nya, tapi kayaknya nggak di Januari ini. Oke, kita akan lihat US 10 years bond yield yang aku suka banget lihat belakangan ini, dan memang wajib buat ditonton, buat dilihat. Emangnya sepak bola ditonton? Ya, jadi wajib banget buat dilihat di sini. Ini US 10 years bond yield ya, ini analisisnya. Dia sempat tren turun sejak 2 November. 1-2 November ini ketika The Fed mulai menahan laju kenaikan suku bunga gitu. Jadi dia nggak naikin lagi. Ini titik baliknya, saham naik, US 10 years turun. Kemudian di akhir Desember di sini US 10 years-nya mencapai bottom, saham mencapai puncaknya, dan saham mulai turun. Nah, ini dia kan lagi turun dikit nih sampai di sini. Ini pas di supportnya nih. Nah, kalau kita perhatikan bakalan bisa kayak gini lagi. Nah, ini tergantung sebenarnya keputusan The Fed nanti hari Kamis. Keputusan The Fed Kamis nanti ini bisa mengubah arah geraknya si US 10 years ini jadi begini, jadi turun. Dan saham naik jika suku bunganya ditahan atau mungkin bahkan diturunkan. Kayaknya kemungkinannya sangat kecil sekali untuk The Fed menurunkan suku bunga. Sehingga kemungkinannya justru malah lebih banyak sideways-nya dulu nih. Ya, jadi US 10 years-nya sideways, saham juga akan sideways. Oke. Sampai di sini kira-kira paham nggak apa yang aku jelasin tentang kaitannya dengan US 10 years bond yield dengan saham. Nah, kaitannya tuh gimana? Ada aku bahas di channel di Instagram aku beberapa hari kemarin. Bisa follow channel aku, oke? Bentar ya.
Oke ya, paham banget ya. Oke, terus aku mau bahas saham ASI. Tadi aku udah bahas sih, cuman aku mau bahas fundamentalnya dulu. Sekarang kalau technical masih wait and see. Bisnis otomotif ASI itu menyumbang 40% pendapatan dari Astra International. Tumbuh sekitaran 44% juga secara tahunan selama 9 bulan pertama 2023 gitu. Dan downside-nya di sini apa? Untuk Astra International ada potensi kerugian investasi Astra International 378 miliar di GoTo dan di Heal. Ya, jadi berpotensi mengurangi laba hingga 1,47% selama 9 bulan pertama di 2023 gitu. Dan selain itu penjualan mobil Astra International di Oktober 2023 ini kemarin 52% berasal dari Toyota dan Daihatsu. Jadi kemarin ada isu terkait dengan uji keamanan di Daihatsu Motor, itu bisa berdampak negatif dalam jangka pendek, tapi kayaknya ini udah terdiskon oleh market. Sehingga di bulan Februari ini Astra International aku perhatikan downside-nya tuh udah nggak banyak. Aku bahas lagi deh buat kalian yang penasaran dengan Astra. Ini downside-nya di bulan Februari udah nggak banyak. Nggak banyaknya sampai seberapa? Sampai 4660 ini support kuatnya. Jadi kalau misalkan dia gagal bertahan di atas 4900, dia turun sampai ke 4660 ini sampai ke 4660 ini di bulan Februari. Di bulan Februari supportnya di situ. Anak aku barusan masuk. Oke, terus udah miss ASI, please yang lain. Oke, aku mau bahas saham apa nih? Consumer goods nih ya. Consumer goods jelang pemilu biasa consumer goods rame. Pemerintah berencana buat meningkatkan pencairan bansos pada first quarter 2024, termasuk program-program PKH, kartu sembako dan sebagainya gitu. Kita lihat ya efeknya apa ke sektor consumer goods. Kita lihat INDF dulu. Miss Brand tadi yang udah all in di 4900 gimana view-nya? Sebentar ya. Oke. Kita coba lihat monthly chart-nya dulu. Indofood gimana kabarnya nih? Monthly chart Indofood sekarang lagi di area support. Nah, kalau diperhatiin kayak gini nih. Dia lagi di area support Indofood. Jadi kalau secara monthly chart ini lumayan murah. Bulan Februari mungkin ada sedikit upside bisa sampai ke 6.600-an. Trennya masih sideways, jadi naiknya nggak akan terlalu kenceng, masih akan sideways trennya. Ada kaitannya pula dengan sektor CPO karena di bawah Indofood ini ada perusahaan dari CPO ya. Jadi Salim Infomas di sini juga masih stagnan gitu. Jadi kayaknya nggak bakalan ngefek lumayan signifikan ke sektor consumer good buat ini pemilunya. Ini Mayora malah mau turun, dia bakalan bisa sampai ke level 2000-an. Terus selain Mayora kita mau lihat Sido. Sido ini gimana kabarnya? Sido di sini. Sebentar, Mayora tadi di monthly chart aku ulang ya, aku ulang di daily chartnya ya. Jadi daily chart pun sama, dia lagi breakdown gitu. Dia lagi breakdown di 2300. Jadi masih ada potensi terkoreksi. Terus kita mau lihat Sido muncul. Gimana kabarnya Sido muncul? Sido munculnya dia lagi masih sideways aja di area support. Wait and see dulu deh, jangan hajar dulu. Ya, jadi aku belakangan ini nggak suka lihat ekor-ekornya di sini. Ini kayak mau narik tapi nggak kuat gitu loh. Narik nggak kuat. Ini nunggu investor asing masuk ke sini. Ini kayaknya aku perhatiin di sini yang masuk cuman lokal-lokal aja. Jadi nggak kuat nariknya. Gitu. Oke, terus kemudian sektor consumer goods ada lagi ICBP. ICBP di sini trennya yang paling bagus justru. Jadi ditunggu retracementnya di 11075 aja. Dalam jangka menengah trennya paling bagus, jangka pendek dia mau turun, jadi tunggu sekitaran 11.000. Wait and see dulu. Oke, kita mau lihat brand. Ini ada yang nanya, brand tadi
udah all in di 4.900. Gimana view-nya, brand? Emiten yang jual jeruk ada, namanya Buah. Brand ya, jadi brandnya bakalan bisa turun sampai 4430. Aduh, yang udah all in di 6.900, sebaiknya mumpung masih ada likuiditas gunakan untuk keluar sih. Bisa nggak sih dia bakalan jatuh gitu sampai ke bawah? Bisa nggak? Bisa aja gitu. Jadi jangan dianggap emiten yang udah aktif nggak bisa jatuh gitu. Jadi kayak Arto waktu itu tuh udah sampai masuk ke LQ45, masuk ke MSCI juga kalau nggak salah ya. Nah, dia bisa turun sampai kayak gini nih, meskipun sekarang udah mulai recover. Intinya brand aku masih nggak rekomen kalau naik pakai buat buang barang aja. Kenapa? Karena ini big money-nya mereka masih cuan banyak, sampai sekarang masih cuan ratusan persen, dan mereka lagi nunggu kesempatan untuk bisa buang barang gitu. Oke, terus cuan gimana? Masih sama view aku buat cuan. Selama masih ada likuiditas, pakailah buat buang barang, jangan sampai nggak ada bid overnya dan kamu nggak bisa buang barang. Kerugian terbesar bukan rugi secara nominal, tapi kerugiannya yang terbesar karena kamu nggak bisa jualan, itu aja. Aku mau bahas saham yang lain. Aku mau bahas dari sektor oil dan juga distribusinya. Ada saham Akra yang menurut aku cukup menarik trennya dan pantas ditunggu retracementnya, kemungkinan sekitaran 1560 sampai 1590-an Akra. Aku suka perusahaan ini, manajemennya bagus, dan perusahaan ini juga terus mengembangkan sayapnya. Tidak hanya di distribusi oil aja, tapi juga di GP, meningkatkan penjualan lahan di GP. Terus dia juga masuk EBT, energi baru terbarukan. Nah, tapi tetap perlu diantisipasi secara teknikal. Saat ini tuh Akra lagi berada di resisten yang super kuatnya. Dan resisten super kuat ini juga sempat coba ditembus di 27 April tapi gagal. Kita bisa lihat lebih jelas di monthly chart, ternyata resisten saat ini merupakan resisten yang tertinggi sepanjang masa. Meskipun patternnya cakep dan fundamentalnya cakep, saya rasa kita mesti harus menghormati area 1700 buat Akra. Jadi tunggu retracementnya dulu. Kalau tadi saya bilang tunggu retracement di daily chart itu sekitaran 1560, mungkin jika Anda mau lebih bersabar bisa nunggunya lebih dalam sekitaran 1300-an. Wah, dalam banget tuh jatuhnya, emang bisa kena. Belum tentu bisa kena, tapi kalau misalkan bisa kena sekitaran 1265 sampai 1300, ini area yang sangat murah sekali buat Akra. Dan melihat fundamentalnya yang cukup bagus, Akra ini bisa kalau misalkan sampai kena harga segini, ini bisa ditabung-tabung buat jangka menengah lah ya, kalau ada diskon yang cukup lumayan. Selain JP-nya dia berjalan dengan baik, proyek pabrik pelebur tenaga PT Freeport Indonesia ini diharapkan memberikan tambahan pendapatan signifikan buat Akra di semester 2 tahun 2024. Jadi Akra menarik. CPO ke depan gimana? Sahamnya masih diam-diam. Ya, CPO masih belum menarik saat ini. Kita akan kasih tahu secara real time aja kalau misalkan CPO-nya udah mulai bangun ya. Sektor batubara justru yang kita perlu antisipasi. Meskipun batubara saat ini harganya masih turun, kita coba lihat di sini. Ini Global Newcastle Coal Futures. Jadi trennya masih turun, sempat waktu itu sedikit membaik, mulai sideways, tapi kemudian sekarang downtrend lagi. Tapi BlackRock rajin memborong saham batubara. Per 29 Januari 2023, BlackRock memborong saham Indi sebesar 26,8 juta lembar saham. Yuk kita lihat gimana kabarnya Indi dan juga 3 saham lain yang juga diborong oleh BlackRock. 3 saham lain yang diborong oleh BlackRock. Nah, Indi saat ini trennya masih turun, tapi dia masih bertahan di support sideways-nya, di mana supportnya sangat kuat di 1360 ya. Kalau dia bertahan di sini, dia mantul, kita akan watch lagi buat Indinya untuk jangka menengah. 29 Januari itu di sini, di candle kecil ini, dan meskipun nggak kelihatan di volume transaksi tinggi pembeliannya, tapi di sini terjadi transaksi BlackRock beli Indi 26,8 juta lembar saham. Berapa lot itu hitung aja sendiri. Dan perhatikan di sini,
PTBA juga diborong oleh BlackRock, itu sekitaran 161,8 juta lembar saham. PTBA berhasil tertahan di supportnya sekitaran level 2.500 dan ini merupakan satu support yang sangat bagus sekali untuk PTBA ya, bisa ketahan di area ini. Sebenarnya aku mau tarik satu support lagi yang cukup kuat juga di area 2480 dan area ini juga merupakan support yang sama seperti 2.500. Ini merupakan satu angka yang bagus untuk PTBA. Merupakan satu support yang cukup kuat untuk PTBA maksud saya. Ya. Nah, jadi ini termasuk saham yang dibeli oleh BlackRock dan kita bisa watch dulu. Belum langsung dihajar beli. Kemudian Harum Energy yang sempat jatuh signifikan pada 24 Januari kemarin, ini juga dia sempat mengalami pantulan luar biasa tinggi volume transaksinya. Ini juga diborong oleh BlackRock, nilainya sekitar 45,31 juta lembar saham, cukup besar dan kita masih watch juga, jadi belum langsung dihajar beli. Kemudian saham terakhir yang diborong oleh BlackRock lumayan banyak, yaitu Adaro Energy 477,78 juta lembar saham. Nah, Adaro Energy ini termasuk salah satu emiten yang diuntungkan kalau paslon nomor 2 menang. Saya nggak lagi promosi paslon 02 karena saya pilih 03, dan ini bukan kampanye untuk 02 atau 03, ini sekedar pemberitahuan informasi yang sifatnya general aja. Kenapa? Karena Adaro Energy ini termasuk dia salah satu grup dari Pak Boy Thohir yang jelas-jelas mendukung paslon 02 gitu loh. Jadi ya aku nggak tahu apakah dampaknya signifikan atau enggak kalau paslon 2 menang, tapi yang jelas aku sih ya netral aja. Di sini saya menginformasikan dari kacamata trader saham. Oke, jadi Adaro ini termasuk diborong BlackRock 477,78 juta lembar saham dan berpotensi untuk bergerak sideways, masih berpotensi untuk bergerak sideways, ya. Oke. Nah, meskipun demikian, meskipun BlackRock mulai borong-borong, harga batu bara Indonesia itu masih berpotensi turun, dibayangi oleh penurunan permintaan di tengah melonjaknya produksi batu bara. Sementara itu permintaan dari China dan India tuh belum menguat, masih melemah sampai saat ini, sehingga berpotensi memberikan tekanan buat harga batu bara. Nah, dari M-Trade sendiri kita sudah melakukan pembatasan risiko dan udah jual-jual saham batu bara sejak pertengahan Januari 2024 gitu. Jadi kita melihat harga batu bara dan saham batu bara masih belum akan langsung atraktif. Lalu kenapa investor besar BlackRock beli batu bara pas lagi murah? Investor gede kan mereka modalnya banyak, jadi mereka mencicil, mereka nyicil atau nyolong startnya itu lama. Oke, asosiasi investor bahas politik lagi ya, bosan. You know lah, kalian udah pinter semua. Aku bahas saham aja. Jadi tadi ada satu saham yang aku suka, yaitu Akra, tapi tetap harus nunggu retracementnya. Kenapa? Karena meskipun fundamentalnya bagus, teknikalnya lagi ketinggian banget. Terus kemudian BNGA, aku mau bahas lagi BNGA. BNGA ini tadi kita ada sempat nitip sendal di sini. Ini nggak ada kaitannya dengan kebijakan perusahaan atau apapun, just technical aja. Karena kita ngelihat di sini patternnya cukup menarik untuk BNGA-nya. Gitu ya, jadi BNGA ini mau ada private placement untuk meningkatkan likuiditas, berencana untuk menambah modal atau menjual sahamnya lagi melalui penawaran saham pribadi. Jadi bukan kayak right issue yang dijual ke banyak investor gitu. Private placement tuh kayak right issue, menerbitkan dan menjual saham lagi tapi udah ada standby buyer-nya gitu. Sekitaran 10,59 juta lembar saham bulan ini. Bagus nggak sih kira-kira kalau ada private placement seperti ini? Sebenarnya kalau ada private placement, investornya nggak ngejual ke publik, itu nggak jadi satu masalah. Karena sahamnya meskipun banyak yang dilepas, itu dipegang oleh orang tertentu. Yang jadi masalah adalah kalau itu dilepas ke publik,
yang memiliki banyak orang itu kayak nggak ada yang mengendalikan gitu loh. Jadi publik tuh kadang suka trading beli jual lagi, jadi nggak bisa stabil harga sahamnya. Tapi jika terlalu banyak pemegang saham yang diem aja, sahamnya juga nggak gerak harga sahamnya. Kalau publik terlalu banyak yang pegang, dia bakalan jadi choppy banget gitu, kira-kira kayak gitu. Jadi intinya sih sebenarnya nggak terlalu berdampak ya gimana-gimana, dan semoga dengan private placement ini bisa jadi semakin bagus buat BNGA. Tujuannya private placement ini apa sih? Dari Bank Niaga untuk memenuhi persyaratan Bursa Efek Indonesia yang mengharuskan jumlah saham yang dapat diperdagangkan atau free float ini setidaknya mencapai 50 juta lembar atau 7,5% dari total saham tercatat. Nah, jadi harapannya likuiditas perdagangan saham BNGA itu bisa meningkat dan menarik minat investor. Terlalu liquid juga nggak bagus sebenarnya. Oke. Stephen List, aku udah bahas ASII tadi sampai pada bosen-bosen, jadi aku nggak bahas lagi. Saham ayam mau puasa. Gimana kabar saham ayam mau puasa? Masih downtrend ya, simple ya. Cepin, masih downtrend. Jadi nggak dulu deh. Monthly gimana? Oh, lagi murah sih monthly. Kalau buat investing sih ini timing masuknya pas lagi murah banget. Tapi trader jangan dulu deh. Oke, terus Japfa gimana kabarnya Japfa? Java juga sama, monthly-nya juga lagi murah-murahnya, tapi trader jangan masuk dulu deh, jangan nangkep pisau jatuh. Kita nunggu pembalikan arah atau reversal. Kita ajarin semuanya ini tuh di workshop Super Trader tanggal 6-7 Juli. Sekarang lagi early bird 2. Jadi kalau misalkan udah penuh ya kita tutup early bird-nya, meskipun masih early bird gitu. Oke, kita mau lihat MDKA. MDKA tadi lumayan banyak yang nanya. Daily chart MDKA sebenarnya tren dia perlahan-lahan tren naik. Tapi ketahan di 2820, ini dia potensinya begini. Oke. Terus kita review satu saham Excel. Kita lagi nunggu jatuhnya Excel loh, kok nunggu jatuhnya. Kita lagi nunggu jatuhnya Excel setelah dia naik signifikan dari 19 Desember kemarin. Kita menunggu retracement-nya, dan aku coba pasangin satu tools ini buat tahu dia udah jatuh seberapa dalam. Sekarang lagi kena support sakralnya Fibonacci 38,2. Tapi abis itu bisa sampai ke level 2000-2100an mungkin. Jadi kita wait and see dulu, nggak terlalu banyak transaksi ya hari-hari ini. Kita nunggu The Fed, keputusan The Fed dalam FOMC meeting hari Kamis nanti. Biasanya akan ada pergerakan signifikan untuk perbankan. PGEO nggak ada yang signifikan saat ini, dia lagi tertahan resistennya. Aku naikin dikit ke ekor di sini, jadi sebenarnya dia ketahan resisten di 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Mau breakout dari 1340 masih nggak bisa menguat. Mbak Akes yang tanya SMGA. Yo, toh sabar. SMGA, oke, baru satu candle sumber mineral global abadi. Mari kita bahas dari intraday chartnya atau chart 1 menitan. Mau gimana lagi, baru IPO hari ini. Kita sih nggak ada trading IPO karena benar-benar nggak ada pedomannya sama sekali. Dan kalaupun mau trading ini sifatnya scalping aja atau jangka pendek aja. Ini bukan untuk pemula pastinya. Secara intraday, SMGA ini dia resistennya ada di 141, dan ini merupakan yang tertinggi hari ini ya, sempat dibanding sampai ke level 113.
Kesimpulannya, dia bergerak dalam range 113 sampai 141 dalam sehari. Jadi kalau kamu mau lebih aman nawar-nawarnya ya paling tidak separuhnya ini di area 125 124-an, tapi ini bukan jaminan juga. Resikonya sangat tinggi sekali. Saya sih tidak menyarankan kalian yang masih pemula buat spekulatif masuk di saham-saham kayak gini. Jangan dulu deh, jangan dulu ya. Jadi mungkin ada yang bilang, kalau aku nitip sendal gimana? Nitip sendalnya berapa? Semampunya, misalkan duit kecil banget, 1 lot atau berapa. Intinya yang kalau sampai dibanting ARB kamu nggak berasa sedih, iya silahkan. Tapi aku sih males, kenapa? Menuhin portofolio. Oke, terus kemudian MNCN gimana kabar? Oke, aku buka MNCN karena beberapa hari yang lalu tuh patternnya nampak cukup menarik, tapi ternyata gak kuat, breakdown. Jadi ya, goodbye my love. Breakdownnya di tanggal 23 Januari, jadi goodbye my love gitu ya. Oke, kita mau lihat LPPF. LPPF ini patternnya cukup menarik juga, tapi kalau emiten dari grup-grup kayak gini tuh, grup MNC ini dari grup Lipo, kadang-kadang nggak kuat, kadang nggak kuat naiknya kayak tadi. Jadi patternnya udah bagus, nggak kuat naiknya. Nah ini sebenarnya ada pattern yang bagus banget. Ini bisa dibilang pattern rounding bottom, terus ini bisa dibilang juga pattern scallop kayak ada huruf J gini, sehingga semestinya sih begini. Tapi kita nggak fanatik ke pattern juga ya. Kita melihat kondisi saat ini global bagaimana. Jadi ombak selalu mengalahkan ripples. Kita wait and see dulu aja. Ketinggian narik chartnya, jadi nanti over expectation. Kayak gini kira-kira. Anyway, BMTR ada yang nanya juga. BMTR-nya nggak dulu, patternnya masih bagusan si LPPF tadi. Coba di gold XAU maksudnya. Goldnya masih sideways aja sih. Aku mau buka Bitcoin dikit, bukan ngajarin kalian untuk harus trading ini, tapi aku mau kasih lihat kalian pergerakannya tuh mirip dengan saham ketika ada pergerakan dari US 10 years bond yield dan juga ada kebijakan dari the Fed gitu. Jadi ini sempat turun, saham juga sempat turun beberapa waktu yang lalu. Ini ada naik dikit. Be very careful untuk para traders BTC, Bitcoin. Ini udah irrational naiknya. Ya, jadi buat para nyangkuters yang nyangkut dari tahun 2021, jika kamu mau unload sebagian posisi, sekarang saatnya boleh mulai dilihat-lihat portfolionya. Ini di tahun 2022 sampai sekarang, ini udah naik 2023 awal sampai sekarang setahun ini udah naik 194%. Jadi kalau kamu sempat nyangkut kemarin ada uang panas, sekarang waktunya untuk mulai keluar dikit-dikit gitu. Aku cuman ngeliat chart, ini normal aja, simple aja, lihat chartnya 1, 2, 3, 4, 5 bulan udah naik, dia ada potensi kalau turun bisa sampai ke level 34896. GJTL dan ESA. GJTL lagi di support, boleh sih di watch, boleh di watch. Sifatnya cuma nitip sendal aja, volumenya juga masih kecil. Kita lagi nungguin the Fed pengumuman hari Kamis nanti, itu sangat menentukan sekali, itu penentuan. Oke, terus kemudian ESA sekarang lagi di support juga, tapi kita nggak nitip sendal dulu. Oke, aku mau simpulkan market gimana dalam sepekan terakhir ini. Kita lagi menunggu FOMC meeting hari Kamis nanti. FOMC meeting ini penentuan. Jadi investor pada berharap the Fed itu menahan suku bunga, jangan sampai dinaikin. Kalau diturunin bagus. Artinya kalau the Fed menahan suku bunga aja, maka market bisa bergerak stabil, mungkin nggak naik tinggi gitu, tapi stabil aja. Karena memang sesuai expectation. Kalau suku bunganya diturunin, market bisa rally. Kalau suku bunganya dinaikin, maka market bisa turun. Dan perkiraan suku bunga tetap sesuai dengan ekspektasi, jadi marketnya nggak kemana-mana, pergerakannya nggak terlalu signifikan.
kita mengantisipasi dari dalam negeri akan ada libur lumayan panjang karena ada Harpitnas demi Harpitnas habis Imlek nanti, dan juga jelang pemilu udah kayak deket banget, ini 2 minggu jelang pemilu, sehingga investor-investor besar juga mereka memilih untuk mengamankan duitnya dulu dari aset berisiko seperti pasar saham gitu. Jadi sama seperti halnya investor-investor gede, aku juga sama lagi M-Trade juga sama, kita lagi slow down dulu, sabar dulu, wait and see dulu. Jangan lupa subscribe YouTube aku karena ke depan kita juga akan semakin banyak kasih edukasi di situ. Dan jangan lupa hari ini masih ada early bird 2 untuk workshop Super Trader tanggal 6 sampai 7 Juli 2024. Nyaris ngomong 2023. Semoga bermanfaat buat semuanya. Salam profit. Dah.